Oke, kita lanjut perkuliahan pertemuan ke-11, part yang kedua. Sabar, masih di setting dulu. Subbab yang kedua, momen puntir. Suatu bahan yang dijepit dan mendapat gaya F yang memuntir, maka akan timbul momen puntir MP. Besarnya MP sama dengan F dikalikan R jika R adalah jari-jari batang. MP sama dengan F dikalikan R. Untuk MP-nya untuk F-nya kita uraikan dia menjadi WP, terus untuk R-nya kita uraikan dia menjadi TP. Di mana WP itu adalah tekanan puntirnya, untuk TP-nya dia tegangan atau stres puntirnya. Jadi ada suatu bahan kita dipuntirkan yang di atas ini dia searah, kita puntirkan searah jarum jam, berarti F atau gayanya dia mengikuti arah jarum jam. Kita puntirkan arah jarum jam. Jadi dalam suatu putaran usaha dilakukan adalah F dikalikan 2 PR untuk N putaran per menit. Maka usaha tiap detiknya F dikalikan 2 dikalikan P dikalikan R dikalikan N dibagi 60. Jika daya dipindahkan N PK atau N dikalikan 75, sehingga usahanya menjadi N dikalikan 75 dikalikan 100 kilogram sentimeter per detik atau per sekon, maka F dikalikan 2 dikalikan saya ulangi, F dikalikan 2 dikalikan P dikalikan R dikalikan N dibagi 60. Sehingga dia F-nya menjadi 71620. Momen puntir atau yang kita sebut MP sama dengan F dikalikan R itu rumus sederhananya. Maka momen puntir sama dengan dia menghasilkan 71620. Jadi momen puntirnya 71620 Newton per N sama dengan WP dikalikan torsi P. Untuk penampang lingkarannya dia WP sama dengan 0,2 D pangkat 3. Sehingga 71620 ini kita uraikan dia menjadi 0,2 D pangkat 3 dikalikan TP. Contoh soal. Garis tengah suatu tongkat kuningan adalah 6 mm. Berapa gaya yang akan meregangkan sejauh 0,2% dari panjangnya? Modulus untuk kuningan adalah 9 kalikan 10 pangkat 10 PA. Jadi kita nyari gayanya. Berarti kalau kita nyari gayanya, berarti dia F sama dengan 1 per 1 AE sama dengan ini kita masukin 0,002 dikalikan Pi per 4 dikalikan 6 kalikan 10 pangkat min 3 dikalikan dalam kurung 9 kalikan 10 pangkat 10 dia menjadi 5,1 kilonewton.
Soal yang kedua. Sebuah kubus aluminium dengan sisi 10 cm dikenakan suatu gaya sharing strength, dan modulus shear. Berarti kita nyari tegangan sama kita nyari regangannya. Untuk stresnya, gaya tangensial dibagi luas bidang. Untuk stringnya, dia perpindahan dibagi tinggi. Karena dia kubus. Untuk modulusnya, stres dibagi tinggi. Oke, kita cari stresnya dulu. Kita cari stresnya, berarti gaya tangensial dibagi luas bidang. Untuk gaya tangensialnya dia 10 kalikan pangkat 6. Untuk luas bidangnya dia 0,1, sehingga untuk stresnya menghasilkan 10 pangkat 8 PA. Untuk strength-nya, perpindahan dibagi tinggi. Berarti kita cari tingginya, perpindahannya itu berapa, tingginya itu berapa. Perpindahannya itu 0,03, untuk tingginya 10. Berarti dia 0,003. Untuk modulusnya, stres dibagi tinggi. Stresnya ini 10 pangkat 5 PA dibagi tinggi. Ini seharusnya bukan 5. Kita cek. 0,1. Oke, 0,5. Berarti yang ini yang salah. Seharusnya bukan 10 pangkat 8, melainkan dia 10 pangkat 5. Jadi untuk yang stresnya dia 10 pangkat 5, untuk yang tingginya dia 0,003. Sehingga untuk modulusnya dia menghasilkan 33. Sebuah pola, contoh soal yang ketiga dulu. Sebuah bola besi dengan diameter 16 dan masanya 14 ditahan dari suatu titik 3 di atas lantai oleh seutas kawat besi dengan panjang tinggi meregangkan 2,8. Garis tengah kawat adalah 0,9 mm. Jika bola itu berayun sehingga titik pusatnya melalui titik terendah dengan kecepatan 5, berapakah tinggi dari lantai? Yang kedua, jika modulus untuk kawat besi adalah 1,86 kalikan 10 pangkat 11. Ketika berayun dalam bentuk busur, berarti dia jadi kayak semacamnya ini, terus kayak berayun kayak gini dia. Ketika berayun dalam bentuk busur di titik terendah, stresnya dia menghasilkan F dikurangi M dikalikan G sama dengan M dalam kurung V pangkat 2 dibagi R. Maka untuk mencari gaya yang ada di stres, berarti kita membutuhkan
MG plus MV kuadrat per R. Sehingga kita masukin semuanya, dia menjadi untuk gayanya 6,1. Untuk penambahan panjang atau delta L sama dengan F dikalikan I dibagi A dikalikan E. Kita masukin semuanya, dia menjadi perubahan penambahan panjangnya dia menjadi 6,1. Karena tinggi bola dari lantai 3 meter, maka dikurangin dikurangin 2,8 plus 0,16 plus 0,0006. Dia menghasilkan 0,0734 atau 3,4 cm. Contoh soal yang berikutnya. Suatu kawat baja vertikal dengan panjang 5 meter dan luas penampang 1 mm kuadrat mempunyai modulus 2,2 kalikan 10 pangkat 11 PA. Hitunglah periode dari sebuah benda bermassa 2 kg yang dikaitkan pada ujung bawah kawat dan menjalankan getaran vertikal. Untuk menjawab soal itu, perhatikan bahwa kawat itu diregangkan X meter dari posisi kesetimbangan, maka modulusnya atau E-nya sama dengan F dikalikan L dibagi AX, atau F sama dengan AE X dibagi L. Konstanta gaya K dari kawat adalah K sama dengan gaya pengembali minus F dibagi perpindahannya. Sehingga AEX per L dibagi X atau AE dibagi L. Sehingga untuk periodenya atau T besarnya 2 akar M bagi K. K-nya ini kita ambil menggunakan konstanta gaya. Kita ambil. Setelah itu berarti dia 2 akar dari ML per AE. Sehingga kita masukin angkanya semuanya, sehingga dia untuk periodenya menjadi 0,042 sekon. Contoh soal berikutnya. Pada sebuah pegas digantungkan benda dengan massa 0,1 kg, sehingga pegas bertambah panjang 20 cm. Kemudian benda ditarik sejauh 10 cm, lalu dilepaskan. Gravitasinya untuk soal ini menggunakan 10 meter per sekon kuadrat. Tentukan kecepatan benda waktu mulai sikap setimbang. Gambarnya ada di depan ini. Kita tarik, dia mempunyai perubahan panjang. Kita tarik lagi, dia mempunyai perubahan panjang. Perubahan panjang yang kedua 0,2, perubahan panjang yang perubahan panjang yang pertama 0,2, perubahan panjang yang kedua dia 0,1. Sehingga M sama dengan 0,1 X2 0,2, atau ini perubahan panjang yang pertama.
X2 0,1 ini perubahan panjang yang kedua. Untuk G-nya di buku ini kita pakai 10 meter per sekon kuadrat. 10 meter per sekon kuadrat. Yang ditanyakan adalah K, koefisien pegasnya, W pegasnya, V pada titik seimbangnya. Ada 3 yang ditanya. Yang pertama, koefisien pegas. Kita pakai rumus bab yang kedua. F sama dengan K dikalikan X. Koefisien pegas dikalikan X. Jadi F-nya ini M kali G sama dengan KX 0,1 kalikan 10 sama dengan K KA kalikan 0,2. Berarti yang 0,2 ini dipindahkan ke kiri, dia menghasilkan 5. Untuk koefisien pegasnya dia menghasilkan 5. Untuk W pegasnya, setengah KX pangkat 2. Berarti langsung dimasukkan K-nya, berarti dia 0,025 Joule. Wah, masih kurang ini. Seharusnya ada V pada titik seimbang. Oke, kita lepas saja, wes. Tugas yang nomor 3. Saya ngambil nomor 1 saja. Oke, saya ngambil nomor 2 saja. Tugas nomor 3, saya ngambil nomor 2. Coba cek ini sampai berapa soal ini. Oh, sampai 8. Tugas yang ketiga, saya ngambil nomor 2, saya bacakan. Sebuah batang panjang mendatar dijepit antara dua dinding tembok. Modulus batangnya 2,5 kalikan 10 pangkat 10. Koefisien muai panjang 11 kalikan 10 pangkat 6. Jika suhu batang naik 2 derajat Celcius, hitunglah stres pada masing-masing ujung batangnya. Itu tugas nomor 3. Tugas nomor 4, saya ngambil nomor 4 ini. Sebuah tongkat besi dengan panjang 4 mm dan luas penampang 0,5 cm pangkat 2 meregangkan 1 mm ketika suatu massa sebesar 225 kg digantungkan padanya. Hitunglah modulus kelentingan dari benda tersebut. Itu tugas nomor 4. Tugas nomor 5, saya ngambil nomor 5. Suatu kawat baja bergaris tengah 0,5 mm panjang 3 mm bila suatu massa sebesar 4,5 kg digantungkan pada kawat itu kawat itu bertambah panjang atau delta L-nya 3 mm. Hitunglah modulus kelentingannya. Tugas nomor 6, saya ngambil nomor 6. Sebuah lift ditahan oleh 3 buah kawat baja masing-masing bergaris tengah 1 cm. Ketika lantai lift itu berada pada lantai pertama dari bangunan, panjang masing-masing kawat penahan adalah 25 meter. Berapa jauh turunnya lift itu bila suatu mesin bermassa 700 kg dimasukkan ke dalam lift? Andaikan turunnya lift disebabkan seluruhnya oleh peregangan kawat-kawat penahan dan modulus dari baja adalah 2,6 kalikan 10 pangkat 11 PA.
Tugas nomor 7, saya ngambil nomor 7. Tentukanlah perubahan fraksi volume dari sebuah balok kaca bila diberikan tekanan hidrostatis sebesar 20 kalikan 10 pangkat 11 PA. Tugas nomor 8, saya ngambil nomor 8. Dua gaya sejajar dan arahnya berlawanan masing-masing sebesar 5 diberikan dalam arah tangan sial pada bidang-bidang yang berlawanan dari sebuah kubus baja. Carilah sudut ser dan perpindahan relatifnya jika modulus bajanya adalah 8,3 kalikan 10 pangkat 10 PA. Oke, kita stop dulu untuk part yang kedua. Saya akan bacakan tata cara pengerjaan dan pengumpulan tugasnya serta absensinya. Tata cara pengerjaan dan pengumpulan tugas. Hampir sama kayak kemarinnya, ditulis tangan menggunakan pulpen dengan kertas A4. Yang kedua, pojok kiri diberi nama, kelas, dan NPM-nya. Yang ketiga, hasil tugas difoto dan dijadikan JPEG. Yang keempat, hasil tugas dikirim melalui emailnya saya sendiri. sandi@unira.ac.id. Yang berikutnya judul email diketik tugas ke-9, nama, NPM-nya. Yang terakhir, mahasiswa tidak mengikuti format tidak dinilai. Yang berikutnya, akhir pengumpulan tugas untuk kelas A dan kelas B itu hari Jumat jam 7 pagi dan hari Sabtu jam 7 pagi untuk kelas C dan kelas K. Saya bacakan kedua miring 3W Z besar 7A. Bacakan https://form.gle/y besar J besar K Y U besar P besar H M besar Z Q besar U besar R CE 7 A besar 8. Untuk absensi kelas C, saya bacakan https://form.gle/n besar A G besar Y besar T 1 C besar 7 K besar T O D besar E besar G B besar B G kecil B besar 8. Untuk absensi kelas K, https://form.gle/form.gle/y U besar M besar H L besar O 8 A besar 1 F besar X 7 VB M A besar. Itu adalah link untuk absensi masing-masing kelas. Saya tutup, saya akan teruskan teori berikutnya.
Teori berikutnya adalah gaya geser. Gaya geser adalah suatu gaya yang menyebabkan timbulnya stres geser terhadap suatu bahan. Misalnya sambungan kelingan. Gambarnya ada di sini. Untuk sisi kiri dia untuk sisi kanan dulu. Untuk sisi kanan dia mempunyai gaya. Untuk sisi kiri dia mempunyai gaya. Dia benda 1 sama benda 2. Dikali dibagi 2. Secara umum dapat dirumuskan torsi D sama dengan F dibagi N Pi per 4 dikalikan D pangkat 2. Jika N adalah banyaknya paku keling dalam sambungan tersebut dalam satu baris, di dalam prakteknya harga torsi D sama dengan 0,8 torsi T. Yang berikutnya, tegangan bengkok atau stres bengkok. Suatu bahan yang mendapat gaya bengkokan akan menimbulkan adanya tegangan bengkok terhadap bahan tersebut. Gambarnya ada di depan. Ada F untuk gaya ke bawah. Terus ada kesetimbangan antara A sama B untuk menyeimbangkan dirinya dia. Terus dia ada L atau panjang, berarti setengah dari panjang ini dia membentuk gaya ke bawah. Sehingga besarnya momen bengkok di C, yang setengah ini, di C adalah MC sama dengan R dikalikan A dikalikan setengah L atau setengah panjang. Sehingga F dibagi 2 dikalikan setengah panjang. 2 dikalikan setengah dia menjadi seperempat. Sehingga untuk pembengkokannya titik akhirnya dia seperempat dikalikan F dikalikan F. MC adalah momen bengkoknya atau MB. MB sama dengan WB dikalikan B sehingga B sama dengan MB dibagi WB. Jika misalnya penampang balok AB adalah segi 4 panjang, maka harga 1X sama dengan 1/12 BH pangkat 3. Dan WX sama dengan 1/6 BH pangkat 2. Dan didapatkan, jadi untuk B-nya dibar, untuk hanya MB sama dengan L. B2 dari BH pangkat Oke, sudah datang tugas nomor 9. Sebelum saya kasihkan, saya cek dulu untuk soalnya ada berapa ini. Sampai 6. Saya cari yang agak sulit saja. Soal nomor 9, saya ngambil nomor 2. Sebuah kolom tembok dengan ukuran seperti pada gambar ini. Tentukan tegangan maksimum, tentukan stres maksimum dalam tembok, stres tanah tiap meter kubiknya, meter pangkat 2-nya, milimeter pangkat 2-nya. Ada gambar, di situ ada tembok, terus ada ukurannya di situ, silakan dicari. Itu nomor 9. Nomor 10 saya ngambil nomor 3. Kayu cemara berukuran
67 kalikan 163 kalikan 3000 mm. Tegangan tarik izinnya 9 dan modulus elastisitasnya dia 11 kalikan 10 pangkat 3. Untuk gamanya sendiri dia 1,2. Tentukan besar gaya tarik karakteristiknya. Yang kedua, perpanjangan dalam milimeter dan dalam persen. Itu nomor 10. Ini nomor 9, yang ini nomor 10. Sebelasnya baja penampang 3 meter 6 dan yang mengalami stroke itu nomor 11. 9, 10, 11 ya, itu nomor 11. Sekarang nomor 12. Baja siku FE 430 berukuran 80 kali 80 cm, tebalnya 8 mm dan panjangnya 4 meter. Hitunglah FL, FK, delta L dan eksponensialnya atau E-nya di situ. Itu nomor 12. Nomor 13, ini nomor yang terakhir, saya ngambil nomor 6. Untuk tugas nomor 13, saya ngambil nomor 6. Kuat tekan rata-rata pada kolom tembok seperti pada gambar di bawah adalah 9 untuk kuat tekannya dengan gamma 1,7. Hitunglah FK dan FD-nya. Ada tembok di sini, terus panjangnya berapa di situ sudah ditentukan. Untuk A-nya di situ 320 kalikan 400 mm. Yang dihitung adalah FK dan FD-nya. Oke, saya tunggu pertemuan berikutnya untuk tugas ini. Kita jumpa lagi ke pertemuan berikutnya untuk bab 8. Saya rasa sudah selesai. Kita ketemu di bab 9 dan di pertemuan berikutnya saya akan tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.